Yo guys, apakah kita sedang berada di ambang pergerakan liar untuk bull run kripto di 2024 ini? Karena pertandanya ini sudah ada, tetapi kita kayaknya harus tahu ya seperti apa dan di mana kita mencari tanda-tanda tersebut. Dan kali ini mari kita periksa seperti apa pertanda bull run 2024 ini. Teman-teman, welcome back to Black Cuan. Kali ini saya ingin berbicara mengenai beberapa pertanda bull run ini akan melaju menjelang akhir tahun 2024 ini, atau bisa jadi dalam waktu yang kita tidak prediksikan, bisa datang dengan sangat cepat ataupun bisa sedikit terdelay. Tetapi di akhir 2024 ini tampaknya Bitcoin akan segera tarik gas menurut beberapa pertanda. Ada 4 pertanda di sini teman-teman. Yang pertama itu adalah mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2024 ini, bulan November yang akan datang. Dan pertanda mengenai dukungan terhadap Trump di sini memberikan kabar yang sangat positif bahwa Uni Eropa sendiri bahkan sudah bersiap-siap untuk kemenangan Donald Trump di pemilihan Amerika Serikat tahun 2024 ini. Adapun alasannya, salah satu yang mendukung adalah mengenai Polymarket yang memperlihatkan keunggulan Trump di sini dalam hal survei berada di 65%, sementara Kamala Harris terjungkal dia ke 34,4%. Saya tahu ada beberapa ya di sini berita mengenai penyalahgunaan yang mungkin akan dipakai oleh Kamala Harris, dan sudah banyak dibicarakan di Twitter mengenai imigran-imigran yang datang ke Amerika yang justru diberdayakan oleh Harris itu untuk menjadi votersnya dia. Dan kenapa kemenangan Donald Trump ini akan membawa kabar yang sangat positif bagi market ini adalah karena standpointnya dia yang mendukung kepada Bitcoin, kepada perkembangan kripto, dan dia tidak ingin negara-negara lain mendahului Amerika dalam hal teknologi Bitcoin. Dan sebagai subchapter dari pemilihan presiden di Amerika Serikat ini adalah yang menarik juga mengenai pandangan Tom Emmer. Siapa saja nanti yang akan menggantikan Gary Gensler? Ini skenarionya apabila Donald Trump menang. Siapa saja nanti yang akan mengganti Gary Gensler, katanya Tom Emmer di sini, itu akan membawa perkembangan yang positif kepada pasar kripto, karena selama dia memimpin, Gary Gensler ini memang dinyatakan sebagai orang yang sangat-sangat tidak kompeten dalam memimpin SEC ataupun membuat suasana para investor di Amerika itu terganggu. Dan kita sudah lihat bagaimana dampaknya terhadap aset-aset kripto seperti XRP atau bahkan CZ, teman-teman. Pertanda kedua adalah kita sudah sama-sama tahu ya mengenai ETF dari Bitcoin, spot Bitcoin ETF, dan kali ini teman-teman saya cuma merangkum sebentar di sini bahwa dengan adanya dia di sini di pasar kripto dan di bull run kali ini, itu adalah pembeda daripada bull run yang pernah terjadi sebelumnya, di mana partisipasi institusi ini luar biasa masif. Dan sampai kali ini ketika saya merecord video ini, ternyata US spot Bitcoin ETF ini on-change-nya itu telah meraih sampai 1,04 juta Bitcoin. Ini total Bitcoin-nya teman-teman di sini. Dan untuk seminggu terakhir saja, total Bitcoin yang sudah masuk ya atau inflow untuk BTC itu sudah 33.870 Bitcoin yang mereka beli di sini teman-teman. Dan dampaknya tentu saja ini akan membuat kelangkaan juga ini di exchange ataupun di pasar ya, karena jumlah Bitcoin sudah diambil nih banyak-banyak oleh institusi. Kemudian yang berikutnya di sini ada halving dari Bitcoin, teman-teman. Setiap kali halving kita mempertimbangkan juga adanya election, dan unik ya, Satoshi Nakamoto ini sudah seperti memperkirakan gitu kan, 4 tahun pemilihan Presiden Amerika Serikat itu bersamaan dengan kejadian halving, artinya tidak terlalu jauh jarak kejadiannya untuk 2 event tersebut dan sekaligus mempengaruhi harga si Bitcoin. Untuk garis yang kuning ini adalah pemilihan Presiden Amerika Serikat, sedangkan yang biru adalah halving dari si Bitcoin. Jadi halvingnya datang duluan, kemudian datanglah kegiatan pemilihan presiden dan boom, harga Bitcoin naik. Begitu juga di tahun 2016-17, boom, harga Bitcoin naik. 2020-2021 naik juga, dan kita menunggu seperti apa akan diberikan kita di sini untuk pergerakan harga si Bitcoin 2024-2025 ini teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai
Fed cartridge yang akan terjadi 2 hari setelah pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dan seperti apa dampaknya kepada market, maka akan kita coba jelaskan di sini dari sebuah highlight-nya. Di sini saya rangkum saja di sini langsung mengenai kemungkinan tersebut. Teman-teman, di November akan terjadi pemotongan suku bunga 0,25%, sedangkan FOMC meetingnya itu akan terjadi tanggal 7 November, 2 hari setelah pemilihan, dan Bitcoin kemungkinan besar akan merasakan kenaikan apabila itu terjadi. Salah satu alasannya adalah kenapa ini berdampak menarik untuk Bitcoin atau bagus untuk Bitcoin ya, karena biasanya dolar itu akan melemah setelah terjadi pemotongan suku bunga dan para investor akan mulai mengalihkan aset mereka atau keuangan mereka itu ke Bitcoin. Dan dalam hal ini ada kejutan lagi, a major twist guys. In a major twist, Microsoft shareholders ini juga akan terlibat dalam berinvestasi kepada Bitcoin, dan ini mengikuti saran ataupun bantuan yang ditawarkan langsung oleh Michael Saylor di sini kepada Microsoft di sini untuk membawa Microsoft untuk investasi ke dalam Bitcoin. Pertanyaan kita yang selanjutnya adalah, teman-teman, saya tahu ada banyak yang sudah menyatakan, wah, 2025 tidak akan terjadi bull run, dan berkaca dari halving yang sudah terjadi, Bitcoin selalu terjadi kenaikan seperti ini. Bisa kita lihat ya, dari 2 halving yang sebelumnya, dan sekarang ini apakah kita akan begini teman-teman, turun sampai ke 10.000 di sini? Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar, silakan menulisnya di sana. Dan tidak lupa juga ya, meskipun seoptimisnya saya di sini menyatakan mengenai sinyal-sinyal tadi, kita juga jangan lupa bahwa ada potensi resiko yang terjadi di belakang semua ini teman-teman. Misal terjadi perang yang habis-habisan nih, gila-gilaan nih antara Israel ataupun Iran yang akan memicu perang dunia ketiga seperti itu. Itu kan potensi resikonya, atau terjadi global crisis seperti itu teman-teman. Jadi kita tetap mengingatkan bahwa ada juga resiko dari balik kejadian-kejadian ini atau sinyal-sinyal yang kita sampaikan di sini. Dan teman-teman, mengenai perang yang saya katakan tadi juga di sini, ada juga kabar menariknya di sini bahwa IDF ini sudah mengumumkan dia tidak akan lanjut lagi untuk serangan kepada Iran, katanya si IDF ya di sini. Dan teman-teman, dari Marty Party di sini, apabila terjadi kenaikan Bitcoin akan cukup banyak juga ini posisi-posisi short yang akan kena sikat nanti itu. Walaupun kenaikan Bitcoin nanti itu di minggu depan ini seandainya itu hanya naik sampai ke 67.900, maka 100 juta US dollar itu akan terlikuidasi teman-teman. Dan informasi terakhir di sini adalah saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa tidak hanya Bitcoin yang saya sukai di sini, altcoins itu juga sangat-sangat saya idam-idamkan akan terjadi bull run di tahun depan teman-teman. Yang dalam hal ini Ethereum itu banyak sekali yang meragukan sekarang ini akan terjungkal sampai di bawah 2000. Seperti itu teman-teman. Tetapi coba kita lihat seperti apa riwayatnya. Di tahun 2020 juga Ethereum juga tidak kalah dibenci seperti yang terjadi sekarang ini, karena dia nggak mau naik-naik seperti itu teman-teman. Akan tetapi teman-teman, setelah penurunan dari si Ethereum ini, kita coba perhatikan ini Ethereum per BTC di sini turun terus dia di sini, dan setelah ketemu low-nya dia, mantullah dia di sini, dia akan kasih gerek semua ini koin-koin kecil altcoins terutama yang ada di dalam jaringannya dia itu untuk terjadi kenaikan teman-teman. Dan tampaknya itu pun akan terjadi menjelang akhir tahun 2024 ini. Ya silakanlah disebut dia ini sudah akan setengah mati atau mati, si Ethereum ini nggak apa-apa. Raksasa juga tumbang. Oke, teman-teman, coba kita perbandingkan saja sebentar di sini mengenai trading harian dari si Ethereum sendiri. Kalaupun dibandingkan dengan si Bitcoin, ternyata dia juga tidak terlalu jauh dari Bitcoinnya. Karena per tanggal 27 Oktober saja, dia ini kan untuk si Bitcoin ya, itu ditradingkan sekitar 23 billion untuk trading hariannya, sementara Ethereum itu 16 billion. Dan hari ini, di hari Minggu ini, Bitcoin mendapat 15 billion untuk volumenya dia selama 24 jam terakhir, Ethereum 10 billion. Dan memang yang dijagokan itu kan si Solana ya, tapi lihat jaraknya, Solana itu berada di 2,9 billion.
cukup jauh ya untuk menjadi kompetitor si Ethereum di sini. Akan tetapi secara kenaikan harga oke lah, kita akui Solana ini memang sangat-sangat liar di bull run sekali ini teman-teman. Dan selanjutnya untuk altcoins, teman-teman saya ingin memberikan informasi lagi seperti biasa bahwa saya ekspektasikan dominance dari Bitcoin yang saya bayangkan adalah dia akan menyentuh 60, setelah itu dia kepentok di sini dan turun teman-teman. Kita bisa memperhatikan pola-pola yang serupa juga yang terjadi. Di periode 2018 sampai 2021 saja ada 1065 hari di mana dominance dari si Bitcoin ini selalu terjadi kenaikan dan hijau terus. Kemudian bull market yang terjadi selanjutnya adalah di 2021 sampai ke 2022 itu terjadi penurunan untuk dominansi Bitcoin selama 334 hari. Dan yang kita tunggu di tahun depan adalah apabila dominance dari si Bitcoin ini dengan time frame 1 minggu di sini dia turun sesuai dengan ekspektasi kita di sini teman-teman, dia terjadi penurunan di sini, maka altcoins itu akan bergerak bebas di sini. Demikian teman-teman beberapa pertanda yang membawa optimisme di market ini untuk Bitcoin ataupun altcoins di tahun 2024 ini menjelang akhir tahun 2024 ini, dan kita bersiap untuk melihat seperti apa rewards penantian kita dalam long term investment di Bitcoin ataupun di crypto. Dan semoga di tahun 2025 semua sahabat Black Cuan akan mendapatkan cuan yang banyak sekali di tahun 2025 tersebut. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan, peace my friend.